karena yang memang sangat tricky. Kita belajar bahasa isyarat cuma sebulan dan ada beberapa bahasa isyarat yang mirip gitu. Misalnya kayak ini juga gitu, ini sama ini tuh sama. Modal cepat. Nggak, justru saya mau nawarin kamu buat kerja full time di Liap aja sebagai head of IT department. Oh bakal wujudin cita-cita aku akan biru. Aku Sasa Blandri ini berperan sebagai Mutia. Mutia tuh cewek yang cukup keras kepala, idealisnya tinggi. Dia tahu apa yang dia mau. Kadang dia mengabaikan kata-kata orang demi mencapai apa yang dia mau gitu. Dan dia bukan tipikal cewek-cewek lembek gitu yang kalau sedih ditunjukin. Dia akan berusaha nunjukin ke orang-orang kalau gue baik-baik aja. Gitu dong, kasarnya gue nggak makan hari ini, gue nggak akan nanti orang-orang gue lapar. Gue kayak, nah gue udah kenyang aja kayak gitu sih. Dan sebenarnya dia sangat mencintai adiknya, dia juga sangat mencintai Dimas. Tapi mungkin kadang takdir berkata lain kalau soal pasangan. Kamu sendiri? Ya, kalau aku di sini berperan sebagai Dimas. Dimas ini yang membantu untuk mewujudkan mimpinya Mutia membangun startup aplikasi biru yang untuk membantu teman-teman tuli. Dia ini ada di keseharian keras kepalanya Mutia. Alhasil juga kena sendiri atas keras kepalanya. Karena nanti ceritanya akan semakin intens dan dramanya semakin tinggi karena ada orang. Pokoknya kalau bisa dilihat dalam hubungan ini tuh kayak dia tuh perfect boyfriend banget ya, idam-idamkan perempuan tuh yang ngikutin ceweknya mau apa, lu mau pergi ke sini, ayo kita ke sini, lu mau makan ini, ayo kita makan ini, yang nggak ada kata nggak bisa nolak gitu loh buat pacarnya, yaitu Dimas. Awalnya kita reading kita belajar, tapi semakin kesini waktunya kita belajar, kita tuh udah tidak menggunakan skrip, jadi kita lebih sering ngobrol. Karena menurut kita sebagai case sangat efektif, cara belajar kita adalah ngobrol. Semakin kita ngobrol, semakin kita tahu bagaimana mereka bereaksi, bagaimana kita harus bereaksi, bagaimana kata-kata yang digunakan gitu. Karena yang memang sangat tricky, kita belajar bahasa isyarat cuma sebulan dan ada beberapa bahasa isyarat yang mirip gitu. Misalnya kayak ini juga gitu, ini sama ini tuh sama. Jadi kita tuh kayak harus ngobrol supaya kita tahu apa bedanya sama gitu. Kebetulan kita udah kenal untuk beberapa tahun ya, sekitar 6 tahun yang lalu juga sempat main bareng juga, jalan bareng. Nah, kebetulan juga tahun ini kita juga mengerjakan proyek pertama bareng yang judulnya mungkin judul lain, tapi belum tayang. Nah, ini adalah judul kedua kita yang sebenarnya kita kerjakan bareng, dan tapi ini tayang. Tayang duluan ya? Tayang duluan. Nah, tapi sebenarnya dalam judul Sebelum Mama Sekarang, sesuai komen itu ada love interest-nya ada kemiripan ya? Betul, jadi di judul yang kemarin maupun di judul yang sekarang memang selalu ada percikan di antara kita gitu. Iya, dan ya memang Salsa juga orang yang terbuka dan asik diajak ngobrol ya, jadi kita memang sering aja ngobrol dan diskusi bareng. Ya kurang lebih Salsa sama Dava dunia asli mirip lah sama Mutia sama Dimas. Gue yang ngomel-ngomel mulu, dia kayak apa sih Sal, apa sih gitu. Bener kan? Gue yang kerjanya Dava lo kayak gini. Iya ya udah. Jadi kan di sini juga ada cerita kayak tadi kita ke komunitas tuli yang anak-anak kecil itu memang benar kita bekerja sama dengan teman-teman tuli gitu. Terus nanti juga ada lagi kok ada beberapa scene yang kita main ke komunitas, kita jalan-jalan gitu. Dan jadi Pak Agam itu jadi bapaknya Mutia kecil, Syifa kecil. Itu tuh bener, Mutia kecil itu juga bener disabilitas beneran. Jadi bukan memakai aktor yang bukan tuli, tapi memang juga orang. Iya, Pak Rama pun yang menjadi bapak saya itu adalah mentor kita juga. Jadi pas kita belajar, kita pun belajar bersama. Jadi Pak Rama sama Aldi ada satu lagi yang tadi berhalangan untuk datang. Dia ada setiap frame, setiap shot untuk memastikan bahasa isyarat kita itu tidak melengseng lah dan benar semaksimal mungkin. Setidaknya benar. Waktu pertama kali ngobrol dengan teman tuli, mungkin feelnya itu seperti apa sih? Deg-degan atau takut salah tuh? Sebenarnya takut salah sih enggak ya, tapi lebih kita karena awal-awal tuh kita ngobrolnya sangat lambat gitu, dan ketika kita mulai nyaman ngobrol sama mereka mulai cepet, kita kayak tunggu
sebentar gimana tadi ngomong apa ya kayak gitu sih. Jadi awal-awal tuh bukan takut tapi lebih nervous ya, kayak ih gue bisa nggak ya gitu. Bahkan ini ada satu scene seru banget nanti ya di episode sesuatu gitu, itu bersama teman tuli, itu scene seharusnya scene-nya nggak nangis, tapi karena aku kerja sama mereka dan aku ngerasain euforia mereka, akhirnya scene itu jadi scene nangis. Karena mereka memang, menurut aku bekerja sama dengan mereka suatu hal yang sangat besar bersama aku. Energi yang mereka kasihkan, emosi yang mereka kasihkan tuh sangat luar biasa dan sangat apa ya, jujur gitu.